Tadi saya milih ke Madura. Kata teman saya, ngapain kamu? Awas orang Madura itu kayak celurit katanya. Wes, nggak usah ganti katanya. Langsung. Masya Allah. Langsung ganti, simpan tas dulu, langsung saya dibonceng. Saya dikasih sepeda konsen. Sepeda ongkel. Masya Allah. Iya, sepeda ongkel itu. Alhamdulillah SK saya ditempatkan di MTSN Lamongan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan daerahnya banjir. Banjir. Daerah Lamongan. Iya banjir. Saya berangkat kadang itu malam-malam itu jatuh di Begawan. Tapi saya nggak cerita Pak itu. Kalau saya cerita nanti tidak boleh berangkat. Iya. Orang tua berdoa, anak juga harus belajar. Itu orang tuanya berdoa, anaknya malah nggak bisa Mas Wali. Iya. Harus saling betul. Anak saya Yudi itu yang kuliah di Amerika. Doakan. Beasiswa. Setelah itu lanjutkan lagi S3-nya di UM. Doktornya di. Mohon doanya. Selamat sukses. Mas Adi juga. Mulai. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ulang. Ya nanti saya. Ya. Sama bantu nggak apa-apa. Ah itu. Hanya komen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya. Jadi saya sekarang akan ada wawancara khusus spesial yaitu podcast bersama Ustadz Su'aib Arsyad. Dia adalah legend dulunya Man Bangkalan. Jadi dulu Pak Ustadz Su'aib ini merupakan guru saya, Ustadz saya di Man Bangkalan. Jadi insya Allah hari ini kita akan wawancara bagaimana beliau itu mengajar mulai dari Bima, Lamongan sampai Bangkalan. Sampai beliau sekarang pensiun Ustadz ya. Betul ya. Alhamdulillah. Oke, pertama, bagaimana kabarnya Ustadz Su'aib? Alhamdulillah Mas Fahdi. Pada sore hari ini saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Fahri sudah berhasil. Jadi sekarang Ustadz Fahri sudah S2 Amin. dengan jurusan pendidikan agama Islam. Saya sangat bangga sekali punya murid Fahri ini. Betul-betul kemauannya berangkat dari Man Bangkalan kuliah ambil jurusan agama Islam, jadi sama dengan saya. Kemudian dari Man Bangkalan Ustadz Fahri ini melanjutkan kuliah satunya di UIN Malang. Alhamdulillah. Sedikit cerita Ustadz, dulu saya itu sebelum daftar ke UIN Malang, saya dulu pertama kali sowan itu minta izin ke jenengan. Ustadz Su'aib, saya mau kuliah di UIN Malang, lulusan apa itu? Jenengan langsung pendidikan agama Islam. Jadi betul ya, alhamdulillah. Atas saran Ustadz Su'aib, saya kuliah di mana? Saya memberi saran dulu kepada khusus jurusan agama Islam di Man Bangkalan. Jadi saya sarankan yang jurusan agama itu harus melanjutkan ke jurusan agama juga. Jadi sesuai dengan jurusannya. Kalau agama kayak matematika nggak pas. Kalau jurusan agama larinya ke IPS tidak pas. Jadi S1-nya Mas Fahri itu PAI juga lanjut nanti S2 itu harus PAI. Jadi gitu harus gitu. Tapi nanti Ustadz Fahri bisa melanjutkan lagi doktor insya Allah. Amin, doanya Ustaz. Tapi ngapun terus Ustaz, ini kan posketnya kita Ustaz, jadi bagusnya kan Ustaz jangan
Saya ceritakan tentang saya. Bagaimana riwayat hidupnya Mas Fahri? Saya lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, oleh orang tua saya. Pertama saya dimasukkan di NIM, Madrasah Ibtidaiyah Negeri satu desa namanya Desa Semili, Kecamatan Goha, Kabupaten Bima. Saya tamat dari NIM 6 tahun, kemudian saya lanjutkan ke PGA 6 tahun. Jadi dulu ada PGA 6 tahun. Apa itu PGA? Pendidikan Guru Agama Negeri. Kalau sekarang itu seperti Kalau sekarang ini dulu saya dari PGA masuk PGA 4 tahun dulu. 4 tahun. Lanjut PGA negerinya 2 tahun, jadi 6 tahun semuanya. Jadi setelah saya menjalani PGA 6 tahun, saya alhamdulillah lulus. PGA itu tahun pelajaran 1978-79. Saya belum lahir itu. Setelah saya tamat PGA, Terus Pak. saya diajak oleh teman saya. Nah, kita berangkat ke Kalimantan Barat. Waduh, mau ngapain Tat? Nah, di sana kalau mau berangkat langsung diangkat PNS. Waduh, mau daftar PNS. Iya, PNS. Saya tidak berangkat ke Kalimantan. Ya jadi Ustaz. Jadi saya milih ke Madura. Lah, itu istimewanya gimana Ustaz sampai ke Madura? Jadi saya milih ke Madura. Kata teman saya, ngapain kamu? Awas orang Madura itu kecelurit katanya. Wes, kawan. Nah, sudah saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya berangkat dari Bima, saya naik bis dari Bima menuju ke Sumbawa. Sumbawa sampai menuju ke Sumbawa Alas. Saya naik kapal di situ. Saya nyebrang dari Sumbawa ke Lombok. Saya naik kapal dari Sumbawa Lombok. Nanti setelah itu saya dari Lombok Timur langsung ke Lombok Barat. Waduh, transitnya banyak Ustaz. Nah, naik lagi dari Lombok Barat nyebrang Pulau Bali. Itu perjalanan sekitar 5 jam dulu. Kapalnya besar, lumayan besar. Itu saya berangkat sendiri. Sendiri berani Ustaz ya. Setelah itu saya sampai di Surabaya, perjalanan sampai di Surabaya, saya menuju ke rumah paman saya. Oh, punya keluarga di Surabaya. Mau ngapain kamu? Surat katanya. Saya ini mau jadi guru. Masya Allah. Jadi guru agama. Setelah sampai di Surabaya, saya langsung berangkat ke Madura lagi. Madura. Saya naik kapal, nyebrang. Kamal itu. Kamal, ya, Surabaya Kamal. Sampai di Kamal, saya berhenti di Soca. Saya naik doka di situ Mas Bari. Naik doka. Ya, doka dari Soca ke Sembilangan. Naik doka Sembilangan. Setelah sampai di Sembilangan, saya bertemu dengan paman saya. Ada family juga di Bangka Belitung. Sampai di sana bertemu beliaunya. Kebetulan dia berangkat ke sekolah ngajar. Oh, ngajar. Saya langsung diajak. Ya, Ngajar sekolah, langsung iya, diajar. saya diajak. Sudah kamu langsung Di sekolah apa Ustaz? di MI. MI Min. Ya, Madrasah Ibtidaiyah Ujung Piring. Oh, Ujung Piring. Jadi saya diajak Mas Fahri. Oke. Ya. Langsung anu. Sengaja. Nggak usah ganti katanya. Langsung. Ustaz? Langsung. Masya Allah. Langsung ganti. Simpan tas dulu, langsung saya dibonceng. Sampai di madrasah saya diperkenalkan di Kiai. Oh, Kiai. Namanya Kiai Haji Muhtar Razak. Kebetulan beliau tuh kepala madrasahnya. Sampai saya dikenalkan, nah ini ponakan saya ini, namanya Ustadz Ali Ibrahim. Ini bisa ngajar, ya bisa siap. Akhirnya saya ngajar, Fahri. Saya dikasih sepeda konsen.
Sepeda ontel. Sepeda ongkel. Masya Allah. Iya, sepeda ongkel itu. Dulu ya masih kan langka sepeda. Masih langka gitu. Jadi saya disuruh pinjam ini katanya pakai sepeda sepeda engkol ini untuk ngajar, jadi pulang pergi ngajar. Nah, singkat cerita saya ikut PNS. Oh, tes. Padahal sampai lulus apa itu? Ibarat SMA. PGA, saya PGA dulu. Saya belum kuliah. Saya ikut PNS. Saya daftar. Setelah saya daftar tahun 80-an. Tes. Saya daftar di kantor Departemen Bangkalan. Setelah itu ikut tes, dipanggil tes saya tes ke Surabaya. Di Gelora Pancasila. Alhamdulillah saya lulus. Ijazah yang saya pakai Mas Fari PGA 6 tahun. PGA 6 tahun. Alhamdulillah saya lulus. Terus ngajar terbudi Ustaz. Masih ngajar dulu. Nah, lulus. Gelombang pertama pengumuman lulus dulu sementara. Teman saya sekitar 500 orang. Saya gelombang kedua. Gelombang kedua. Alhamdulillah turun SK saya Mas Fari. Saya baca terima SK saya. SK PNS. Alhamdulillah SK saya ditempatkan di MTSN Lamongan. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal saya belum sarjana. Iya SMA. PGA kan? Saya PGA belum sarjana. Diterima. Semestinya saya harus S1 atau BA sarjana muda. Ya alhamdulillah rezeki saya. Diterima. Urung rezeki SK saya dari Jakarta langsung dari Kementerian Agama RI. Subhanallah. Saya nangis waktu itu. Nah, Tahun berapa kali? tahun 83 tuh SK saya. Tahun 83 tuh. Setelah itu SK turun, saya berangkat Ke Lamongan. sama ibu. Berangkat. Saya bawa anak saya masih kecil seperti tadi. Mas Wawan nih. Anak yang pertama. Tapi sebelumnya saya sudah kawin dulu. Oh sudah nikah Ustaz. Dapat orang mana Ustaz? Alhamdulillah orang cewek Bangkalan. Orang Bina kok bisa dapat orang Bangkalan gimana Ustaz? Sebelum lanjutkan kerja. Ceritanya saya sambil mengajar honor. Honorer ya kan ya. Gaji saya 50.000. 50.000. Iya 50.000. Kalau dulu 50.000 rupiah. 50.000. Sebulan Ustaz ya. Kalau sekarang dapat apa 50.000? Terus, Kalau dulu. jadi itu gaji saya yang separohnya untuk keluarga saya, separoh untuk saya kasihkan. Kemudian setelah itu, alhamdulillah, tadi ikut apa? CPNS. CPNS kalau sekarang. Di SK saya itu turun langsung di MTS Lamongan. Berarti langsung hijrah tadi ya? Iya. Masih punya anak satu? Sudah punya anak satu. Mas Wawan nih? Bukan. Masnya Mas Wawan. Oh ada lagi? Tapi Itu yang meninggal. Usia seperti tadi itu misalnya. Saya bawa ke Lamongan, sakit. Masuk rumah sakit seminggu. Terus waktu itu saya diundang oleh kepala SMA Muhammadiyah untuk rapat malam hari. Saya pulang sekitar jam 1 jam 2. Anak saya sakit. masih kecil. Masih kecil. Nah, besok paginya saya bawa ke puskesmas. Puskesmas sedang ngatasi, saya bawa pulang ke Madura. Jadi setelah itu saya kembali lagi ke Lamongan. Berarti bukan masih belum punya putra ya? Belum ya. Setelah itu saya kembali ke Gajah. Setiap hari itu saya ditanyakan teman saya,
Pak Soeb kuliahnya di mana dulu? Masa ya? Ya. Loh, saya nggak kuliah. Nggak kuliah. Loh, kok bisa diangkat di MTS sampai? Ya memang rezeki saya balas rezeki saya. Jadi sekarang saya turun di MTS Lamongan. Teman saya sudah S1 semua. S1. Tapi ilmu ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak kalah saya. Nah, waktu itu saya ngajar Al-Quran hadis secara kita. Kemudian ibunya juga ngajar di situ. Ya, Bu Juhar. Ibunya ngajar di situ. Ibunya ngajar bahasa Arab ini. Kemudian dalam hati saya gini, Mas Fahri, saya ini gak kuliah gimana? Ketinggalan teman saya S1 semua. Sudah sarjana semua gitu. Semua. Akhirnya ada kemauan saya ingin kuliah, saya melanjutkan sekolah. Makanya Rasulullah mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan, dari kandungan ibu sampai masuk ke liang lahat. Nah, akhirnya saya semangat. Ya. Umur berapa kamu tuh, Pak? Itu Saya masih 24. 24 itu. Kuliah. Umur 24. Udah di kampus apa, Pak? Saya kuliah di State Muhammadiyah Lamongan. S1-nya itu sambil mengajar, Mbak Fahri. Sambil ngajar. Iya. Boleh, Ustaz ya? Iya. Saya ngajarnya sore hari. Pagi hari. Pagi hari. Kuliahnya sore hari. Sore hari. Nah, Full berarti Ustaz ya? full. Jadi pagi Ngajar di sekolah. ngajar sekolah, jam 3 saya berangkat ke Lamongan. Saya tinggali di Gelagah di kecamatan. Jadi harus ada kemauan. Waduh, oke. Lu Jadi, kan jadi saya harus kuliah. kuliah. Nah, dalam kuliah itu kan daerahnya banjir. Banjir. Dari Lamongan, Pak? Iya banjir. Saya berangkat karena itu malam-malam itu jatuh di Bengawan. Waduh. Tapi saya nggak cerita kepada ibu. Banjir. Kalau saya cerita nanti nggak boleh berangkat. Iya, nggak boleh berangkat. Sampean pakai apa? Saya pakai sepeda motor. Sudah masih punya motor berarti sudah. Pakai sepeda motor saya. Masuk kuliah dia jam 3. Jam 4 sore sudah masuk kuliah. Sampai jam 10 malam. Waduh, Ya, kuliah jam sampai jam 10 malam. selama 4 tahun, Pak. Saya tempuh kurang lebih 4 tahun. Berarti Kalau dulu Pak Fahri, ujian cicilan. Ya cicilan. Saya ambil banyak mata kuliah. Di satu mata kuliah itu berapa dia? Tinggal hitung. bayarnya itu ya. Jadi saya ambil 10 mata kuliah, alhamdulillah lulus. Satu yang nggak lulus. Ambil lagi ya. Ada yang ambil 5, ada yang ambil 2, 1, tergantung biaya. Dan alhamdulillah lancar. Lancar. Padahal kalau dari cerita Ustaz berarti ngajar di MTSN, terus kuliah, terus bersama keluarga lagi. Berarti kok bisa mengatur waktu ya, Ustaz? Harus bisa ngatur waktu. Itu gimana, Ustaz? Jelasin. Jadi pagi-pagi saya harus bangun pagi-pagi. Lebih pagi ya. Masuk dulu jam 7 harus masuk absen. Pegawai negeri soalnya. Pegawai negeri. Kalau enggak nanti diberhentikan. Jadi saya mengatur waktu. Alhamdulillah. Setelah saya kuliah itu langsung 4 tahun selesai. 4 tahun selesai, saya wisuda. Wisudanya di Lamongan dihadiri oleh Amin Rais. Amin Rais. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2009. 2009 saya S1. Di sana saya dalam melaksanakan tugas itu sambil merangkap bendahara. Bendahara di MTSN saat Iya, itu. Bendahara waktu itu bendaharanya AKM. AKM itu kelompok kerja madrasah se Kabupaten Lamongan.
Jadi Lamongan se-Jawa Timur yang paling banyak madrasah itu Lamongan, luar biasa. Iya. Bukan Lamongan. Se-Jawa Timur paling banyak madrasahnya Lamongan. Lamongan. Ngajar di lama berapa tahun di Lamongan? Nah, saya ngajar 17 tahun. Waduh. 17 tahun. Iya, 17 tahun Lamongan. Setelah itu saya mau mengajukan Pindah ke Man Bangkalan. ingin ke apa alasannya Pak? Apa karena tujuan pengen kembali ke Alasan saya pindah karena di rumah itu juga ada madrasah diniyah. Untuk mengelola madrasah diniyah. ada masjidnya juga kan ya? Masjid juga. Saya sering main ke sana. Akhirnya saya mengajukan. Alasan, orang tua sudah lanjut usianya, terus ada madrasah, akhirnya saya ditanyakan oleh teman saya, sampai mau pindah ke mana? Nggak usah pindah. Iya. Kalau sampean pindahnya ke MTSN kan sama. Oke. Di sana MTS, Di Bangkalan MTS. nggak usah pindah. Tapi kalau saya pindahnya lebih tinggi, oke. Oh, harus lebih tinggi berarti emam gitu ya. Ya. Saya ngurus pindah itu mengajukan dulu permohonan permohonan ke kepala MTS, kemudian ke kepala depan lanjut provinsi. Nah, itu bocor Mas Mari. Bocor apa Pak? Itu permohonan saya itu keleleran di atas meja. Masa? Akhirnya diketahui semua oleh teman-teman saya. Loh, sampai mengajukan pindah. Belum tahu berarti teman-teman. Sampai ya. Bagaimana sampai ini sudah akrab dengan masalah? Sudah 17 tahun kan? Di Lamongan itu enak sekali. Suasananya Iya, saya kalau ikan tuh ambil ikan itu. buat ada kenal Ustaz? Enggak, di sana itu tambak. Oh tambah. Berarti Tambak air tambak. Bengawan Solo. Nah, itu ada Mas Adi. Iya. Bengawan Solo air ikannya banyak di sana. Dia harus diantar sama orang. Alhamdulillah. Ibunya ke pasar, nggak boleh beli, langsung. Dikasih masyarakat. Mana tasnya bu? Terus ada santri ngaji tuh 50 sih, hampir 100. Di rumah juga. Di rumah itu. Oh, selain ngajar di MTS juga Ustaz Suhaib Malah saya buka. Oh, berarti waduh, kegiatannya full Ustaz ini. Gak mau nganggur ya? Iya. Nah, anaknya kepala sekolah tuh titipkan saya. Di samping itu saya ada di masyarakat, saya suruh kiroah. Gila. Nah, Enak pertama sama. saya datang itu suruh kiroah. Acara nama gitu. Acara ada tasyakuran haji, Tasyakuran. ya hitanan, nikah, saya suruh kiroah. Saya kan daerahnya Bengawan Solo, jadi saya masuk desa itu naik perahu. Iya, Seru tadi ya. naik perahu. Bengawan Solo, mana gudang orang. Jadi intinya kita harus terjun masyarakat. Iya, Seperti Fahri kalau udah nanti terjun masyarakat sekarang sudah ngajar dari Ustaz ya. Alhamdulillah ya itu. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, bocor rahasia saya. Rahasia mau pindah. Dia mau pindah. Nggak usah pindah. Ya sudah masuk. Hanya proses pindah. 1 bulan turun siapa? Langsung turun. Kan ada paman saya dia ada di dekat Bangkalan juga. Sama ibunya itu. Saya dipanggil oleh kepala depan Bangkalan. Saudara, saya menghadap menyaksikannya turun di mana. Saya menghadap ke Man Bangkalan waktu itu Hambali. Orang Tahun berapa lah? Itu 2009. 2009. 2000 berapa dulu? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Tahun 2000 saya pindah ke Man. Bangkalan. Tahun 2000 saya pindah ke Man Bangkalan. Terus saya diterima, langsung kasih jam saya di situ. Jam. Sekaligus ibunya pindah Ngajar juga. ngajar masih. Iya. Saya pindah ngajar itu. Terus sambil ngajar di sekolahnya Kiai Abbas Abdullah itu.
Yang tempat yang dulu Ustaz. Iya, ambil ibunya sambil ngajar sama sambil ngantor imam. Nah, setelah itu tahun berapa tadi sama Mas Iman? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Setelah itu saya masih belum puas dengan ilmu saya. Nah, terus kuliah lagi Ustaz. Saya kuliah lagi S2. Allah. Saya kuliah lagi S2. Kuliah lagi. Iya. Umur berapa? Sudah tua gitu. Saya waktu ya 3C. Saya itu dari golongan 2A. 2A itu kalau SMA, kalau diangkat PNS golongan 2A. PGA, SMA, semua itu kalau diangkat PNS golongan 2A. Terus jadi sarjana naik Jadi sarjana langsung 3A. 3. Alhamdulillah. Saya ambil satu saya ambil. Jadi tolong ijazah saya dari keluar ini ajukan langsung 3A. Ya, kita itu setelah itu kuliah S2. S2-nya di mana? Nah, S2 saya itu kebetulan kepalaman itu Pak Haji Nasito. Pak Nasir. Saya disarankan gini, Pak Sueb harus ambil S2. Oh, jadi Pak. Sampai kuliahnya di Unsuri Surabaya. Kebetulan Pak Nasir itu pengurusnya Unsuri. Pak siapa? Pak Nasir itu sama Pak Mao. Oh iya. Itu pengurusnya itu bilang Pak Sueb kuliah ya siap Bapak. Ambil jurusan apa? Lanjutkan PAI. Oh iya. Saya masih berada di saat seperti hari ini. S1 S2 ya. Ya sama Ustaz ya. Sama ya. Tapi kalau ambil lain nggak bisa yakin. Terus Itu kuliahnya masih gampang dulu. Tempat kuliahnya di Man Bangkalan. oh, berarti walaupun kampusnya di Surabaya bisa kuliah di Bangkalan. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu berarti hari libur ya. Ya, Sabtu Minggu. Waktu kuliahnya itu sore hari. Sore hari. Bukan. Kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tetap pagi. Iya, itu pagi hari. Sabtu Minggu pagi. Dosen-dosen yang nginep Nginep di mana? di Man Bangkalan. Sudah profesor semua datang. Teman saya waktu itu Pak Hasan. Pak Hasan gitu ya. Jadi Pak Hasan. Pak Hasan, Pak apa dari yang meninggal itu Pak Kailani. Terus Usada. Oh, bisa ada ya Pak. Paling saya dulu bisa. Pak Mujib. Oh, Pak Mujib dari apa itu Tanah Merah. Terus siapa lagi? Pak Wasmoro. Sekarang masih ada yang ngajak. Jadi kuliah semangat Pak. Gak ada liburnya Ustaz berarti ya? Iya, Sabtu Minggu masuk. Asal. Jadi Mas Mari sampai selesai harus selesai sebagai kita doakan mungkin lanjutkan S3 ilmu itu lanjut terus sampai tua apa pasti saya malam saya coba ada apa sih kita lanjutkan S3. Masya Allah. Tapi biar alhamdulillah anak saya. Nah ini kisah yang menarik juga Ustadz Sueb ini selain perjalanannya luar biasa, putra putri beliau itu luar biasa, sukses semua. Ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses semua. Mas ya seperti saya insya Allah sudah hafal semua. Mas lawannya S2 Unsuri. S2 Unsuri PNS. Mas Iman. Jadi Wisman. Ada Wisman dosen, alumni dari Amerika kan? Ya. Apa baik Mas Mbak Yusi di kampus 3 UIN Malang. Mantunya juga sudah dosen semua. Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Sebagai orang tua mendidik anak kok sampai sukses semua itu lah. Kok nggak ada salah satu yang jatuh alhamdulillah sukses. Sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasul.
Didiklah anak-anakmu itu untuk menuntut ilmu. Adibu auladakum bisalah. Didiklah anakmu itu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, senang banget. Qiraatil Quran, ajarkan Al-Quran. Kemudian ajarkan sholat. Berdasarkan itu, ya, orang tuh harus tegas. Saya mendidik anak saya 3 orang itu harus tegas. Mas Irawan, Mas Yudi itu besar, kuliahnya sama-sama di UIN Malang. Iya. Di Malang. Tapi Mbak Yusi, Bapak juga di Malang. Yusi menyusul juga UIN Malang. 3 orang kuliah di UIN. Kalau yang Babang PAI sama dengan Fahri. Yudi bahasa Inggris, Papa biologi. Yusi biologi, alhamdulillah ya diangkat di UIN di farmasi. Fakultas farmasi. Alhamdulillah, dia orang tuh harus betul-betul menanamkan pendidikan ajaran Islam dari orang tua berarti. dari orang tua, iya. Supaya pesan anak itu harus belajar, nggak boleh pacaran. Iya, kalau pacaran nggak bisa ngajar di sekolah. Berarti salah satu pengganggu pacaran berarti ya. Iya. Jadi berikan semangat, bekali mereka, utamanya jangan tinggalkan sholat. Samping itu orang tua mohon kepada Allah. Minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Jadi minta anak yang soleh seperti Bapak ini. Iya. Jadi bukan minta anak yang ganteng, yang cantik, enggak. Anak yang soleh, yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Sampai itu ayah Allah. Angkatkan derajat anak saya. Orang tua sukses. Iya. Itu doa orang tuanya. Saya juga menjadi saksi bisu, Ustaz. Bu Juhar, istri jenengan kan luar biasa juga berpuasa untuk anaknya. Saya tahu sendiri. Jadi sama dengan orang tuanya Farid juga. Doanya itu di samping itu juga orang tua berdoa, anak juga harus belajar. Itu orang tuanya berdoa, anaknya malah nggak bisa, Mas Farid. Iya. Harus saling Ya Allah, pintarkan anak saya, Allah yang nggak bisa, anaknya harus belajar. Sama-sama mendukung. Anak saya Yudi itu yang kuliah di Amerika. Doakan. Beasiswa. S2-nya di Amerika. 3 tahun. 2 tahun setengah selesai. Setelah itu lanjutkan lagi S3-nya di UM. Doktornya di beasiswa lagi itu. Mantu saya Zamroni juga S2-nya beasiswa, S3-nya juga beasiswa doktor. Alhamdulillah. Lulusan terbaik dulu gitu. Alhamdulillah, jadi semua saya kasih semangat semua anak saya. Resimnya apa? Ya tadi itu kita doakan anaknya harus semangat. Jadi kami sudah berhasil semua. Mas Adi juga merantau dari Bojonegoro datang ke Malang. Doakan orang tuanya, kasihan. Ya, imbalan jasanya. Sekali pulang ke Bojonegoro sana. Jangan lupa orang tuanya diambil Pak ya. Iya. Mumpung masih ada orang tua, Fahri juga demikian. Bersyukur kepada kedua orang tua, jangan berani kepada kedua orang tua. Minta doa restunya. Pulang, Bu, doakan saya, Bu. Nangis. Salah satu kunci sukses ya orang tua. Orang tua. Ini Pak Yusinya ini. Iya. Kalau kamu pacaran, nggak usah kuliah. Iya. Iya. Dulu pas saya kan setiap hari di perpus. Itu mas hampir tiap hari itu. Kalau hari SMS kan itu. Betul. Terlalu sama. Iya. Jadi itu resep. Mana dikontrol, mana hasil pekerjaannya rumah, mana sekolahnya diperiksa.
dilihat dulu anak. Saya ngontrol anak saya di waktu kuliahnya Mas Yudi, Mas Wawan, Mbak Yusinya. Nggak beritahu saya kalau ke Malang. Langsung datang. Langsung kalau kamu ada. Jadi biar Anda tahu masih apa, sedang apa. Iya. Nah, gitu. Nanti Farid juga nanti. Mudah-mudahan dapat istri yang soleh. Amin. Dapat yang itu soleh. Amin. Jadi Cici anak itu ceritakan bagaimana waktu sekolah dulu pada anak. Iya. Manis pahitnya sudah. Karena juga saya cerita waktu dia bisa ngajar. Ya sedikit cerita dulu, saya di 3 tahun di Iman Bangkalan itu mengangkat Ustadz Sueb sama kunjungan itu orang tua. Jadi beliau selalu motivasi, walaupun sekolah di Iman Bangkalan gak mampu, jadi Ustadz Sueb sama kunjungan itu luar biasa. Baik, kasih motivasi. Bahkan kunjungan itu tiap hari bikinin nasi, ya Allah. Tiap hari 50 tahun. Banyak kenangan kunjungan. Semoga saya bisa kembali berjumpa sama ibu saya. Jadi kita apa namanya sebagai Cici sama-sama kasihan kepada siapapun, tidak memandang suku tidak itu berdarah bantu Sampai sekarang pun saya tuh masih nyambung ke Ustaz, masuk ke pesantren. Kuliah di Malang dulu diantarkan di Juhat sampai ke Malang disambut Mbak Yusi, sampai sekarang didampingi, masya Allah. ya Yusi nggak bilang Mas Fadi mau ke main sini ya nggak apa-apa boleh. Jadi kalau pagi kan ada anu kita kasih waktu yang luas. Iya. Jadi ya terima kasih saya diwawancarai tadi, semoga ada manfaatnya. Amin. Mungkin saya minta pesannya Ustaz. Sekarang kan banyak itu kalau dengarnya dari cerita Ustaz Sueb itu luar biasa ya ceritanya, mulai dari Lamongan sampai kuliah. Nah, sedangkan zaman anak sekarang itu Ustaz, malah ada statement itu enak mager. Kok bisa Ustaz pesannya kepada anak-anak mahasiswa atau anak-anak sekarang kok gimana biar nggak mager ya? Dengan kita sampaikan luar biasa sekali. Saya pesan kepada mudah menjadi melanjutkan estafet dengan jalan gunakan waktu itu dengan maksimal. Waktu atman mendadak, waktu itu lebih berharga. Baik isi. Waktu ada lama. Melanjutkan perjuangan adalah di tangan pemuda dan pemudi. Kami itu ini sudah tidak bisa hanya pemuda pemudi harapan bangsa, belajar dan mengaji. Jangan lupa doanya, minta doa restu kepada orang tua. Gantungkan cita-citamu sudah bilang. Bukan cita-citamu sendiri. Dan juga orang ilmu itu jangan diajar. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Ini berbeda. Lain dengan orang yang tidak punya ilmu, tong kosong nyari. Banyak omongannya tadi. Jadi harus seperti semangat untuk ilmu. Tumpul ilmu walau busi. Ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hebatnya orang punya ilmu itu, malaikat akan melihat saya orang mencari ilmu. Nabi Muhammad tidak mewariskan maharata. Apa yang diwariskan? Ilmu. Mas Fahri jangan putus sampai di situ.
cita-cita mau lanjutkan S3. Amin. Siap. Iya. Siap. Bismillah. Bismillah. Ada jalan, ada kemampuan. Allah tergantung pada persangkaan hamba. Allah tergantung ya Allah. Aku dalam menurut persangkaan hamba. Kalau hambanya persangkaannya buruk ya buruk. Harus lihat. Harus semangat. Untuk generasi muda rajin belajar. Mungkin apa lagi yang Terakhir, berarti Ustadz sekarang ini sudah kamu terpensiun Ustadz ya? Alhamdulillah saya sudah purna bakti. Jadi, istirahat dengan golongan 4 saja. Masya Allah, tinggi tuh. Dari 2A 4C. Berapa tahun Ustadz? Jadi sejak PNS berarti 83 kan? kurang lebih 40 tahun gitu kan? 38 tahun. Tahun kemarin kan? Cucunya sudah berapa tuh? Cucu sudah 4. Alhamdulillah. Ibaratnya Ustadz saya sekarang tinggal menikmati karena perjuangannya sudah besar, luar biasa. Semoga doa dari kami selaku muridnya, beliau tetap diberi kesehatan, terus membawa manfaat. Matur nuwun Ustaz. Jadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajati wa tubarruna biha min jami'il wa tarfa'una biha indaka darajat wa lil muslimin min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma ja'al auladana kulluhum shalihan wa umurahum tawilan warzuqhum wasi'an wa ulumahum katsiran wa jasadahum sifatan afiatan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al awladana qaddalan bidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna minhum syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Mohon doanya Ustaz buatan anda.